Sore ini bersama-sama kembali dalam ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Pak, terima kasih buat kesempatan sore ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami ada semua karena anugerah dan kasih dalam hidup kami. Yang persembahkan yang terbaik Tuhan. Kami percaya sore ini Kau lawat kami, berkati kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Yang percaya sore ini kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini persembahan kami, ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kemuliaan kami Yesus.
Sorak-sorai doa kita, sorakan haleluya, sorakan
pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya dan berkata Tuhan sama-sama katakan. Dengan tepuk tangan buat Allah kita. Kita percaya dengan kita punya yang dahsyat, amin. Segala kuasa ada dalam nama Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Sore ini, malam ini kami menyerukan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab Kau Allah, Raja, Tuhan selamanya. Katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Bangkit, suka nama Yesus. Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang hanya nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semuamu. Hanya nama Yesus, nama Yesus di atas. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya.
saudara sekalian, kesempatan indah ini kita akan merasakan pujian melalui kaum wanita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari ibu-ibu. Bapak, mari kasih. Bapak, sorry. Di saat hati sedang gelap, pada siapa mengadu,
persembahan yang pertama yang bertugas berdoa. Bertugas berdoa. Yang bertugas berdoa buat persembahan. Mari kita sambungkan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu bahwa pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang sujud di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan memberkati kami Tuhan, menguatkan kami dan menyelamatkan kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa, dengan kuasa dalam Tuhan. Dan Kau jaga kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan hamba-Mu yang membawakan firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebab kami juga akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini Tuhan kami berikan dengan tulus hati. Engkau tidak melihat seberapa yang kami berikan Tuhan, tetapi persembahan kami menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di PD Immanuel ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu beri yang terbaik buat Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menambahmu. Dunia
bisa jauhkan kasih-Mu dari kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa jauhkan kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Siapa yang Haleluya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya berdoa. Bapa, kami akan dengar firman-Mu. Berkati kami semua, jamah setiap hati, segala kebutuhan Engkau jawab. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang terbatas ini, biar hamba-Mu boleh selalu tinggal di dalam urapan Allah. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, untuk pertama kali saya ibadah di tempat ini, karena saya beserta hamba Tuhan yang ada melayani di tempat ini, kita satu tim di KP4 bersama dengan Om Beli, sehingga kita boleh ada bertemu untuk mengadakan ibadah di daerah Lampung dan Sumatera Selatan. Jadi saya hamba Tuhan yang paling jauh tempatnya. Saya gembala di Papua dan berasal dari daerah Raja Ampat. Jadi datang ke tempat ini untuk mengabarkan firman Allah. Saya mengucap syukur bisa bertemu dengan jemaat sini. Saya juga belum tahu jemaat apa. Emmanuel. Haleluya. Karena tiba-tiba saya bertiba kemarin, ada beberapa jam bersama-sama kita beribadah tadi, dan dari sana tinggal cepat-cepat saja datang ke sini walaupun terlambat. Minta maaf hamba Tuhan, saya belum pernah terlambat, baru kali ini. Jadi saya minta maaf karena selama ibadah saya berusaha selalu tampil 10 menit atau 15 menit belum ibadah saya sudah ada. Saya tidak tahu jam ibadah di sini, saya cuma dihentar. Jadi kalau terlambat saya minta maaf. Sebagai hamba Tuhan, sebenarnya tolong ini tidak bisa terlambat. Harus yang terutama dan yang paling utama. Tapi kalau terlambat hari ini bukan unsur kesengajaan, tapi memang kita ada sedikit putar-putar mencari sesuatu, dan ada singgah juga di rumah, ada sedikit berhalangan. Tapi saya percaya firman Tuhan akan menolong kita semua, akan memberikan jawaban bagi setiap kita dalam pelayanan. Tak lupa saya menyampaikan juga perkenalan, nama saya Victor Lumenta. Saudara saya dari suku Minahasa, tapi muka seperti muka orang Chinese.
Saya dengan Om Weli hampir-hampir sama terong pemuka. Mari kita lesto lebih dapat Lia Chinese. Banyak kali dong panggil ongko, kita bilang puji Tuhan. Karena ongko banyak kali kaya. Jadi kalau panggil ongko, oh haleluya. Supaya ongko berkat boleh datang patora. Amin. Jadi tidak perlu mau marah-marah. Orang mau panggil apa semua orang terima saja. Memang itu mata model 5 watt. Jadi ya orang menerima apa adanya saja. Dan saya mengucap syukur saya boleh berada di Jemaat Immanuel. Saya boleh ada malam ini karena anugerah Tuhan. Amin. Karena yang lain sudah tahu saya beberapa tahun sakit, tapi karena anugerah Tuhan saya ada di tempat ini. Menurut dokter juga tidak punya harapan, tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan. Amin. Dan saya rasa semakin hari tubuh ini semakin sehat. Amin. Karena Tuhan saja. Yes. Sebab itu biarlah apapun yang Tuhan izinkan, kita tetap mengucap syukur. Amin. Dan minta kepada Tuhan. Tuhan itu dia selalu mempertimbangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Walaupun dari sisi medis tidak ada harapan, tetapi dari Tuhan tidak pernah saudara-saudara terlambat menolong kita. Karena saya alami itu, saya beberapa kali masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, ada tumor yang luar biasa mengganggu hidup saya. Dalam keadaan saya sakit, dapat COVID lagi, jadi berganti 2 COVID itu saya terima. Dua-dua saudara-saudara. Yang jenisnya apa saya agak lupa, Omicron, Delta. Jadi Delta dulu kan, baru Omicron, dua-dua saya dapat. Jadi saudara-saudara, tubuh melemah di masa sakit itu datang. Adik saya juga meninggal. Jadi cuma datang pesiar ke Raja Ampat. Meninggal kasihan dia Raja Ampat. Karena kena sakit itu. Saya juga dalam keadaan setengah koma. Jadi mau lihat pun adik tidak boleh dapat lihat karena dalam keadaan dirawat. Tapi pada waktu saya tawar-menawar dengan Tuhan 2 jam, saya tawar-menawar dengan Tuhan, saya tertidur. Saudara, saya bangun melihat jenazah adik saya bisa berjalan. Dan akhirnya saya bisa antar dia ke tempat penguburan. Tapi walaupun bukan saya yang melayani, orang lain. Tapi saya sangat mengucap syukur. Waktu saya mau ke kuburan, tidak ada orang suka naik di mobil yang saya antar. Dia bilang pendeta itu baru sadar, jadi jangan dia kasih masuk jurang. Jadi cuma saya sendiri. Tapi saya bilang ke istri saya, Mama, tidak usah takut, Mama naik dengan Papa juga. Kalau terus masuk jurang dua-dua mati. Jadi, tapi saya percaya Tuhan akan tolong. Karena orang yang sakit lama, tiba-tiba harus bawa mobil hari itu. Tapi karena anugerah Tuhan, tetap masih hidup hingga saat ini. Jadi kalau Tuhan mau tolong kita, Tuhan pasti saudara-saudara memberikan yang terbaik. Untuk itu kita yang beribadah malam hari ini, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan kita harapan teristimewa. Kita boleh menikmati damai sejahtera. Karena ini paling susah di akhir zaman ini. Tapi kalau kita boleh ada damai, ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saya percaya itu semua adalah anugerah Tuhan. Mari kita dulu baca firman Tuhan, 1 ayat saja di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Kalau di sini
Saya percaya semua ada kecepatan untuk buka firman Allah. Kalau di Papua ada kalanya seulang-ulang dong masih cari-cari. Ada banyak kali tidak dapat. Dia berdiri. Kalau di gereja saya mesti saya bilang mari orang berdiri bersama menghormati pembacaan firman Allah. Tidak ada kalanya orang berdiri tidak dapat. Saudara-saudara, berdiri karena cepat-cepat mau berdiri dong mungkin tidak dapat. Karena saya lihat Pak masih agak bingung cari Alkitab, saudara-saudara. Tapi sekarang dunia modern, semua sudah punya HP, tinggal klik dapat itu ayat. Puji Tuhan. Di sini saya tidak tahu ya kalau mau baca firman Allah berdiri atau duduk. Jadi bebas saja. Oke, puji Tuhan. Jangan saya salah, karena saya cuma tamu dan belum sempat tanya kepada gembala yang ada. Jadi puji Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang mengenal Tuhan, tetapi dalam kehidupan mereka ada banyak penindasan yang mereka alami. Rasul Paulus dia ada di daerah saudara-saudara Makedonia sana, dan dia menyampaikan firman Tuhan ini karena jemaat yang ada mereka menunjukkan teladan yang baik. Tetapi yang saya mau garis bawahi ini, kita harus jadi penurut Tuhan. Amin. Sebab itu dikatakan sini, dan kamu telah menjadi penurut kami. Paulus bilang, dan penurut Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, yang kelihatan memang saya dan saudara. Sebab itu firman Allah menulis, dan kamu harus menjadi penurut kami. Jadi kita yang harus tampilkan segala keberadaan kehidupan kita di dalam melayani Tuhan. Kita mulai tampilkan cara hidup kita dari orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita mulai harus tampil, baru saudara-saudara dikatakan menjadi penurut Tuhan. Penurut kami pertama. Orang melihat kita, apakah boleh jadi penurut? Saudara-saudara, apa sudah boleh menjadi teladan untuk dituruti orang lain? Perlu kita perhatikan cara hidup kita supaya orang bisa bercermin dalam hidup kita, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang membawa teladan yang baik bagi jemaat yang ada maupun masyarakat. Amin, saudara. Perlu kita harus tampil menjadi lihat kita, supaya jemaat atau orang lain bisa saudara-saudara mengikuti Tuhan yang kita sembah, karena melihat teladan apa yang ada di hidup dari kita sebagai orang Kristen yang sudah dijamah oleh Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu saya percaya kita harus tampilkan yang terbaik. Dan saya belajar dari bahasa asli. Ini penurut ini. Ada dua penurutan. Yang pertama, saudara-saudara, di situ penurut aktor. Jadi kita harus jadi penurut aktor itu. Bagaimana kalau saudara ikuti di film, aktor itu dia harus memerankan dengan baik apa yang disuruh perankan oleh sutradara. Jadi dia berperan untuk tampil sesuai dengan perintah sutradara.
supaya apa yang dia perankan, saudara-saudara, boleh menghasilkan yang terbaik dilihat oleh orang. Kita perlu, saudara-saudara, menjadi penurut aktor itu. Kita memerankan peran sutradara kita yang memerintahkan melalui firman Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia telah memberikan contoh. Kita sebagai aktor yang ada di dunia memerankan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Allah. Amin. Kita mengikuti dia sebagai sutradara kita yang mengajar kita menuju pada sasaran yang benar. Amin, saudara. Saudara mau jadi aktor yang terbaik bagi Tuhan, perankan hal-hal yang menyenangkan untuk mengasihi dia di dalam seluruh kehidupan kita. Karena saudara mau mengikuti Tuhan berat. Jemaat yang ada di Makedonia itu mereka menerima penindasan yang berat. Karena mengikuti Yesus, kita banyak kali mendapatkan penindasan dari proses hidup. Saya ini, saudara-saudara, diproses Tuhan berkali-kali sebagai hamba Tuhan. Sangat menyakitkan. Tapi saya tahu saya banyak salah di hadapan Tuhan. Sebab itu saya diproses cukup berat. Saudara, baru-baru saya terima mujizat. Saya sembuh dari sakit yang membuat saya tidak berdaya. Tapi yang saya mau saksikan kepada saudara, pada waktu saya sudah sakit kira-kira masuk ke 6 bulan. Saya pernah sakit 1 tahun, saudara. Tapi karena anugerah Tuhan, saya dipulihkan beberapa tahun, saya sakit lagi. Jadi Tuhan mau mengikis segala apa yang tidak baik dari karakter hidup saya. Karena saya dulu pernah hidup kurang baik di hadapan Tuhan. Saya tahun 80-an anak Jakarta. Keluarga saya di Jakarta. Saya SMA di Jakarta. Hidup dalam keadaan tidak baik. Akhirnya sampai terjun pada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Dari kehidupan itu, saudara-saudara, Tuhan mengizinkan proses yang sangat berat. Saya pernah sakit 1 tahun. Menurut medis sudah tidak ada harapan. Tetapi Tuhan kasih kesempatan saya boleh sembuh. Setelah itu juga beberapa tahun saya baik, saya sakit kembali. Apalagi waktu COVID, saya sudah berbicara kepada Tuhan, kalau ini sudah yang terakhir, saya semua panggil anak-anak saya. Karena saya punya anak 3 laki-laki semua. Saya mau panggil kepada mereka, mungkin Papa sudah mau pesan segala apa yang kamu harus atur supaya kamu jangan bertengkar. Karena posisi sudah berapa bulan dalam keadaan lemah tubuh. Jadi tidak ada harapan lagi. Nah, saya pernah mengalami, saya tidak tahu saya sudah ada gula darah. Gula darah itu 630. Baru ketahuan. Baru darah saya 210, sudah tidak bisa juga diambil darah karena sudah kental. Jadi baru saya punya kolesterol 500 lebih. Dan lambung menurut dokter waktu periksa sudah hitam. Mereka angkat saya sudah tidak sadar menurut mereka, tapi saya masih dengar yang dorong bicara. Jadi pada waktu itu antara hidup dan mati, terjadi peristiwa juga adik meninggal, dan saya tidak punya kekuatan apapun, tinggal mau tunggu-tunggu berangkat saja. Tapi kalau saya ada, ini semua cuma anugerah.
Amin. Sebab itu tidak ada kata terlambat di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berserah, mau menyerah sungguh kepada Dia, Tuhan akan menolong saudara-saudara. Saya mau bersaksi, istri saya juga saudara-saudara cuci darah. Dalam keadaan proses yang begitu berat, mengantar istri saya ke rumah sakit, beberapa rumah sakit. Tetapi saudara-saudara, semuanya kita belajar sebagai orang percaya menjalani semua dengan sukacita. Walaupun istri saya bilang dalam keadaan dia parah, dia bilang, "Papa," karena dia sudah tidak lihat jelas saya. Nah, gulanya sudah tinggi. Bukan gulanya, racun dalam darahnya sudah tinggi. Jadi dia racun dalam darah sudah 300 sekian. Jadi dia tidak terlalu kenal orang karena sudah banyak racun. Sebab itu dia harus cuci darah. Untuk mencuci darah susah, saya sudah 3 rumah sakit dan kita harus pergi ke Manado cuci darah. Yang terakhir harus bayar seat pesawat 12 seat. Saudara-saudara, dalam keadaan antara sadar dan tidak, dia sudah bicara, "Papa, kawin ulang ya, Papa masih muda. Jadi Mama sudah tidak ada harapan ini." Tapi sebagai orang percaya, saya bilang ke istri saya, "Mama, orang punya anak 3, Mama harus semangat hidup. Belum ada anak laki-laki yang menikah. Jadi saya bilang mesti semangat dan percaya bahwa Tuhan." Dia bilang, "Papa keluar uang yang terlalu banyak." Nah, apa-apa, kali ini pun saya charter pesawat, nah apa-apa. Ini cuma mau bikin semangat di istri, padahal nggak ada doi mau charter pesawat, nggak ada uang, saudara. Tapi karena mau kasih istri semangat, kita bicara saja dengan iman. Semua airnya tiba di Manado, saudara. Cuci darah. Dalam keadaan saya harus bolak-balik terbang, bolak-balik. Karena istri di Manado, saya harus melayani di Papua. Tapi satu saat, tiba-tiba, dia punya kreatinin turun. Karena Tuhan tolong. Periksa-periksa, dokter bilang tidak mungkin, ibu harus cuci darah seumur hidup. Karena ada periksa kreatininnya untuk di ginjal sudah 12. Jadi cuci darah seumur hidup tidak mungkin, ibu gagal ginjal. Tapi saya bilang, "Dokter, ini hasil begini." "Enggak, ini di rumah sakit juga ada kalanya error. Coba periksa laboratorium lain." 3 tempat laboratorium saya pindah-pindah, saudara-saudara, setiap hari. Ternyata saudara-saudara semua sama, bilang bahwa sudah tidak perlu cuci darah karena kreatininnya tinggal 1,4. Jadi saudara-saudara, akhirnya Tuhan mencabut. Waktu orang pulang, saudara-saudara, karena waktu saya rawat istri ada 1 atau 2 kali perkawinan, baru bunga-bunganya seperti untuk orang meninggal di Papua sana. Jadi belum tahu istri saya sudah meninggal, padahal ada orang menikah. Jadi saya bilang, "Mama," dong bilang, "Mama sudah meninggal, padahal ada orang menikah di gereja." Jadi Mama tetap percaya, Mama mau umur panjang. Tolong kasih semangat saja, berbulan-bulan merawat, saudara-saudara. Mau cari uang di mana? Saya jual CP mobil sampai berapa, saudara, untuk istri. Dan tidak ada tanda-tanda pertolongan. Tapi saya tetap punya keyakinan kalau saya pernah Tuhan sembuhkan, istri saya Tuhan sembuhkan. Amin. Jadi akhirnya saudara-saudara, dengan keadaan yang dalam pergumulan, Tuhan tolong istri saya. Pada waktu pulang bulan Desember, saya biasa bikin Natal tidak pernah minta ke jemaat. Saya bikin saja Natal. Kalau jemaat mau bawa terserah.
Tapi tetap Natal saya lakukan. Pada waktu itu jemaat tunggu mau umumkan Natal, saya tidak umumkan. Karena posisi tidak ada uang. Karena sudah terbiasa saya tangani, jadi saya diam-diam, saudara. Saya mau bersaksi ini bagi orang percaya yang ada di daerah ini. Tuhan kita Tuhan ajaib. Jadi waktu saya dalam keadaan pergumulan mau cari uang, ada orang Chinese dari Jakarta. Dia cari-cari lihat tanah. Ternyata yang dia ingin saya punya tanah. Jadi dorang suka kasih tahu itu Pak Pendeta. Kalau orang di Papua, dong nggak sebut gembala, semua sebut pendeta. Jadi itu Pak Pendeta yang punya di daerah sana. Jadi saya, saudara-saudara, ketemu dengan orang itu dan saya minta tolong. Tapi ini rencana Tuhan. Saya minta tolong, saya bilang, Ongko kalau boleh bantu saya 5 atau 10 juta saja untuk bikin Natal, karena Natal di Papua mahal. Jadi makanannya mahal. Saya sudah terbiasa undang semua kasih makan. Baru kali ini mau undang tidak kasih makan, nanti dong bilang Pendeta Victor sudah bangkrut. Jadi saudara-saudara, saya berusaha untuk kasih makan. Jadi tinggal 6 hari, Omku bilang saya nggak bisa bikin apa-apa Pak Pendeta, saya mau ke Jakarta. Tapi dia bilang coba kasih nomor rekening. Dan saya kasih, tapi dia rupanya ingin itu tanah itu. Jadi pada waktu itu saya bilang tolong kirim 5 atau 10 juta. Saya bilang yang tanah Ongko mau itu saya punya tanah. Saudara, dalam keadaan tidak punya semua, tiba-tiba kurang 3 hari, saya tidak cek, saya telepon dia. Ongko sudah kirim itu. Sudah Pak Pendeta. Saya yang tidak pernah lihat, saudara. Waktu saya ke bank, saya buka, saya seperti bagaimana kurang, saya cabut uang. Ternyata berkurangnya begini. Saudara, yang dia kirim, saudara tahu berapa? 500 juta. Jadi ini yang Tuhan atur. Di masa kita menderita, dalam keadaan sakit, kalau kita tetap bertahan, Tuhan yang akan hiburkan. Jadi dia kirim uang, saudara-saudara, saya lemah langsung. Baru ternyata 500 juta, saudara. Saya bilang, Pak jemaat, sekarang tuh orang bikin Natal 3 hari 3 malam pun 500 juta, saudara. So pakai royal segala macam, saudara-saudara, nah habis tuh 100 juta. Karena kan masak sendiri. Tuhan kasih jawaban, saudara. Jadi saya mau katakan, pada waktu susah, mobil tidak ada, itu Ongko itu dia belikan mobil buat saya. Dan akhirnya juga saudara-saudara ketemu, dia bilang nanti saya tambah juga Pak Pendeta uang ya. Saudara tahu yang saya lihat yang dia kirim berapa? 1 M. Dan saya bilang dia, Ongko ambil saja itu tanah, nggak usah bayar. Karena 1 M lebih yang dia kirim. Yang saya mau sampaikan di situ, di sini, bahwa Tuhan kita ajaib. Dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati. Kalau dia yang melukai, dia yang akan obat, saudara-saudara.
Jadi kita tidak perlu takut dengan Tuhan. Tapi uang itu juga saya tidak pakai sendiri, saya pakai di pelayanan, membantu orang. Dan akhirnya juga uang itu habis. Tapi Tuhan tidak henti-hentinya memberkati. Yang penting orang boleh sehat, itu yang terbaik. Sebab itu saya mau katakan, kalau kita biarlah berperan mengikuti Tuhan, mulai kita berperan sebagai aktor yang terbaik buat sutradara kita, yaitu Yesus Kristus. Kita mulai berperan sebagai orang percaya yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Belajar, kita mulai tampil membawa berkat, menjadi teladan. Dan saya percaya apabila kita sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Mulai dari itu, saudara-saudara, yang pandang sebelah mata saya, so pandang dua mata. Karena mobil bertambah-tambah, dikasih oleh Tuhan. Sampai saya dibilang pendeta kaya karena Tuhan. Saya jadi malu karena orang kasih mobil, kasih motor. Jadi saya sudah parkir di gereja, karena parkir di gereja full itu mobil. Iya, mobil saya yang saya dapat sampai 6. Karena anugerah Tuhan. Tapi saudara nak tahu, saya melayani di tengah hutan bertahun-tahun. Penghiburan Tuhan. Saya melayani di sana di tengah hutan bertahun-tahun, saudara. Tidak ada jemaat. So 6 tahun jemaat cuma 1. Orang lempar lari, saudara. Iya, jemaat takut. Jadi waktu tong beribadah orang lempar, dia yang pertama lari. Kalau saya kan rela mati, saudara. Jadi saya cuma berdiam di tempat. Saya seorang karateka. Saya bilang, Tuhan, kalau dia datang terpaksa saya layani. Saya harus kasih Kikomi dan Maigeri buat dia. Waktu itu kan masih gagah, saudara. Beda dengan sekarang. So banyak asam urat dan segala macam. Tapi kalau dulu saudara-saudara, tendangannya masih mantap sekali. Jadi saya ditakuti satu kampung pun saya tidak takut. Saya bilang, istri dan anak-anak kamu ke Sorong. Nanti saya bakar kampung ini, saya bunuh sebagian orang. Karena saya memang bekas pembunuh, saudara. Tapi semua pembelaan Tuhan. Tuhan bela, orang datang, saudara-saudara takut. Karena dong keroyok saya pe istri, saya saudara-saudara mau bunuh orang-orang itu. Semua. Tapi saya heran, mereka tiarap semua, sembah saya pe kaki. Ternyata dorang bersaksi, don lihat saya so jadi raksasa. Kalau tidak Tuhan kasih begitu, saya bunuh semua di tengah hutan. Berapa mereka saya bunuh diam-diam, semua habis. Karena saya memang ada darah pembunuh, saudara. Tapi Tuhan membela kita kalau kita belajar merendahkan diri kepada Tuhan. Sebab itu saya mengalami proses yang cukup berat. Air mata saya keluar, silih berganti dengan sakit penyakit, supaya belajar rendah hati. Jangan mengandalkan tenaga kita, jangan mengandalkan kita bekas ini, bekas itu. Kita harus jadi hamba Tuhan yang membawa dampak dan berkat yang luar biasa di mana kita tinggal, saudara. Sebab itu nak usah orang tunjung-tunjung jago, tunjung jo orang setia kepada Tuhan. Mulai belajar mengasihi istri, anak-anak. Karena anak saya laki-laki, saudara, umumnya dorang pe bibir cacat. Cuma karena anugerah Tuhan bisa kembali. Karena saya tempelin, saudara, daging jatuh di lantai.
Karena tangan saya berat waktu dulu. Saya nggak tahu kalau sampai begitu. Saya cuma tempeleng biasa, saudara. Darah bercucuran, bibir ada daging yang jatuh karena bersenggolan dengan gigi. 2 anak laki-laki tertua saya cacat bibir, tapi Tuhan kasih baik kembali. Saya berdoa buat mereka, saya berlutut minta maaf. Mereka sementara tidur, saya bilang, Papa minta maaf, Papa terlanjur salah dulu kepada kamu. Tapi itu setelah Tuhan jamah saya PHK. Saya sudah 3 anak bertuhan jamah jadi hamba Tuhan. Saudara, tingkat 3 teologi saya masih potong orang, saudara. Tapi karena anugerah Tuhan, saya ada hingga saat ini. Sebab itu proses yang saya alami terlalu berat, menyakitkan. Tapi waktu saya mengenal Tuhan secara benar, damai, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus nampak di dalam kehidupan saya. Langsung mulai belajar sabar, bisa ketawa biar orang bikin sakit. Amin. Dulu saya makan kalau begitu, saudara. Tapi setelah Tuhan jamah, biar orang mau bikin apa, saya bisa sabar. Cuma saya bilang, Tuhan, mungkin belum mampu kalau dong pukul saya ini, Tuhan. Saya bilang begitu. Kalau dong pukul, tetapi Tuhan, kita belum mampu, jadi jangan kasih orang pukul. Saya bilang begitu, saudara. Tuhan kasih cuma kita keluarga dong pukul, kita enggak. Kalau Tuhan izinkan dong pukul pak kita, tetap Tuhan ada yang lewat di daerah ini. Saya punya pemikiran begitu, karena pikiran saya 1 kali 1 0. Nggak ada pemikiran-pikiran yang lain. Kalau sudah menyakiti, kamu mau ingin melakukan hal yang tidak baik, saya kepala suku tinggi besar mengamuk di saya, katanya dia mau bunuh saya, anggap saya picari. Pagi-pagi saya ketuk rumah, bangun, bapak katanya mau bunuh saya mau bunuh saudara dia di tengah hutan kok. Tapi dia mau tidak, Pak Pendeta itu orang dia takut juga ternyata saya. Padahal muka Cina begini, saudara-saudara, mardon takut cukup teh. Jadi saya semua tanya, saya pegang samurai, saudara. Saya pegang samurai panjang sekali, saya bawa dan menarik. Bagaimana? Kepala suku, oh dia bicara, tidak Pak Pendeta. Memang kalau dia bilang dia mau apa, saya kenapa, saya langsung iris waktu itu di situ, di tengah hutan. Saya di tengah hutan, saudara. Ini gembala belum bertobat juga. Jadi, tapi karena anugerah Tuhan, orang diizinkan Tuhan dengan segala permasalahan yang berat. Kita ditindis untuk belajar lebih merendahkan, semakin hari kita terjepit. Dan akhirnya baru kita menerima kemenangan. Selama kita merasa jago, pada waktu itu Tuhan tidak jago di tubuh kita. Tapi waktu kita merasa tidak punya apa-apa, kita cuma hamba Tuhan. Orang angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Kalau orang turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Sebab itu orang belajar hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Orang belajar tampil menjadi berkat. Belajar rendah hati, belajar mengasihi. Kita jadi penurut saudara-saudara dengan berperan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya setiap kita akan mendapatkan keberhasilan dan kemenangan. Amin. Yang kedua yang saya mau sampaikan di sini, ada yang berperan sebagai aktor pantomim. Tadi aktor, kita menjadi bintang sebagai bintang film. Yang kita perankan adalah keinginan-keinginan hati Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar menjadi aktor pantomim. Ternyata setelah saya belajar di firman Allah, di bahasa asli, waktu saudara-saudara saya lihat pantomim ini cuma dengan gerakan-gerakan, apa yang dia membuat cuma tanda. Amin.
Cuma dengan gaya dia mau bikin ini. Saya dapat hikmat di situ. Kalau kita semua yang ada jadi aktor pantomim, kita melakukan segala pekerjaan hanya untuk Tuhan, tidak bersuara. Kalau tidak, saya tidak jadi pekerjaan ini. Kalau saya tidak campur tangan, tidak mungkin itu selesai. Yang Tuhan mau kita berperan dengan berdiam diri. Amin. Kita mulai melaksanakan segala tugas bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Mulai kita perankan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berbuat segala sesuatu untuk Tuhan, dan kita akan melihat pembelaan Tuhan terjadi. Amin. Jadi keluarga yang ada, jemaat Tuhan yang hadir malam ini, biarlah apabila kita menerima penindasan dalam hidup kita sebagaimana jemaat yang ada di Makedonia, mereka saudara tetap menjadi penurut Tuhan. Saya percaya kita semua akan tampil sebagai aktor-aktor yang menyenangkan sutradara kita, yaitu Yesus Kristus. Baik di dalam pelayanan kita terhadap rumah tangga, pelayanan bermasyarakat, pelayanan bersama jemaat yang ada, tampillah menjadi aktor mengikuti sutradara kita, yaitu Yesus Kristus yang memerintah kita. Dan kita mulai tampil juga saudara sebagai aktor pantomim. Apapun yang kita kerjakan, kita tampilkan demi kemuliaan Allah. Jangan pernah berkata karena saya, kalau tidak saya, kalau bukan saya. Kita ini tidak ada apa-apa, cuma karena kasih Tuhan kita ada. Jadi kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kita mulai berperan untuk menjadi penurut yang setia di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada banyak kesaksian yang saya mau sampaikan, tetapi malam begini, kalau saya berkhotbah menyampaikan seluruh kesaksian, mungkin tolong 3 jam baru pulang. Jadi nanti waktu lain Tuhan kasih kesempatan, mungkin saya boleh beribadah kembali bersama jemaat Immanuel yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati. Sama-sama kita nyanyikan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, Jesus. Glory, haleluya, Jesus. Terima kasih, Jesus. Mari berdiri, katakan oh Tuhan. Haleluya. Jesus, terima kasih. Haleluya. Masih kurang. Inilah saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Tuhan, kita angkat tangan. Oh Tuhan,
yang hebat, yang mampu menolong, memberkati semua kami yang telah hadir malam hari ini. Engkau melihat ada seorang hamba-Mu, dia maju ke depan, segala kebutuhannya. Kami sebagai hamba Tuhan terbatas, tapi Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan dari hamba-Mu ini. Sebab itu di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau menjawab setiap kebutuhan kekasih ini. Engkau memberikan yang terbaik. Apa yang menjadi keperluannya, pasti Engkau jawab sesuai dengan apa yang dia perlukan. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu. Kami sembah Allah yang mengerti segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir juga yang Kau jamah setiap kami yang hadir. Biarlah kami mulai belajar tampil menjadi aktor-aktor yang terbaik di dalam Tuhan. Kami boleh mengikuti arahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami boleh belajar tampil bukan karena gagah dan kekuatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan. Kami boleh tampil perkasa. Sebab itu biarlah roh penundukan Tuhan berikan bagi kami semua. Kami belajar taat, kami belajar setia, dan belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya semua kami telah ditolong oleh Tuhan. Dan semua kami juga telah diberikan jalan yang terbaik. Kuasai setiap pikiran kami, pulihkan hati kami, supaya kami tetap percaya bahwa Yesus Tuhan adalah gembala kami yang hidup, yang memelihara segala kebutuhan yang kami perlukan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dalam doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa
Mari saya undang kita bagi berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji kebesaran-Mu, Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat sore malam hari ini Tuhan. Kami ada bersama-sama Tuhan dalam ibadah di tempat ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kasih setia anugerah Tuhan yang begitu besar di kehidupan kami. Terima kasih Bapak kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu memberkati bagi setiap kami ya Bapak. Mengajar kami untuk kami boleh menjadi aktor bagimu ya Bapak. Karena Kau ada sutradaranya ya Bapak. Kami mau hanya menurut setiap perintah-perintahmu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Jadikan juga kami Tuhan aktor pantomim Tuhan, yang bekerja tanpa berbicara Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu Bapak Pendeta Victor Mentato yang sudah menjadi berkat bagi tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan, berkati pengembalanya Tuhan di Raja Ampat di Papua Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Tuhan pelayannya Tuhan, berkati isi dan anak-anaknya Bapak, bahkan seluruh keluarga besarnya. Biar hamba-Mu boleh berjalan dengan urapan dan kuasa Roh Kudus-Nya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus jemaat-jemaat tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak buat setiap jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami hadir di tempat ini, ketika kami pulang kami berbeda Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus-Mu yang sudah memberkati kami, menuntun kami, bahkan menghibur kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat para pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada pelayanan malam hari ini. Baik WL, baik imam musik, baik kameramen, LCD, semuanya Tuhan, siapapun yang terlibat dalam ibadah tempat ini, kami percaya Tuhan Yesus mereka, setiap kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, hati sukacita, dengan mata hati yang tertuju hanya kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga setiap pengurus yang ada Tuhan. Bila setiap pengurus ada boleh bergandengan tangan Tuhan untuk terus melayani jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur kalau kami ada di bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kuasa Roh Kudus-Mu terus menyertai bangsa kami. Kami percaya Tuhan Yesus hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami ini Bapak. Berkati bangsa kami lebih lagi Tuhan. Berkati setiap aspek kehidupan yang ada di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya, Bapak Maruf Amin, jajaran menteri yang ada, TNI, Polri, DPR, MPR, semuanya Tuhan, aparat yang dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan berkati Tuhan, biar rotak akan Tuhan ada dalam kehidupan pemimpin masa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan Yesus pemilu yang akan datang pada tahun depan 2024 Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus keamanan terjadi atas bangsa kami. Kami tolak segala roh kekerasan, roh pemberontakan, roh apapun yang bukan roh dari Tuhan untuk menggagalkan pemilu yang akan datang Bapak. Dan kami percaya Tuhan setiap presiden terpilih ada berasal dari Engkau. Karena kami percaya Tuhan semua asalnya daripada Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, berkati tangan-tangan yang mengelolanya Bapak. Berkati juga tangan-tangan yang memberinya Bapak berlipat kali ganda.
biar dipakai untuk mempelebar kerajaan-Mu di muka bumi, khususnya pelayan tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya perlindungan dari Yesus sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Silakan Pak Pendeta. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan selamat. Bawalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pembelaan, kekuatan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua dan tinggal bersama kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.